Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Wah, semangat kali hari ini ya. Saya harap anak-anak sekalian sehat walafiat. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, coba kita lihat kerapiannya masing-masing ya. Sudah rapi kan? Terus kita laksanakan operasi semut. Lihat di samping-sampingnya kalau masih ada terdapat sampah. Bani di sebelah di bawahnya ada. Ada di bawah. Oke. Udah ya, udah rapi, udah bersih semua. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi ini. Iya Pak. Marilah teman-teman untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian ya. Fahiri Lenda, Hadir Pak. Mutia, Hadir Pak. Noval, Sakit Pak. Masuk Pak, Nopal. udah masuk ya? Ya Pak. Mungkin Pak. Covid, Iya, Pak. Hati-hati ya. Cofifa, Hadir Pak. hadir ya. Penggi, Ada Pak. hadir. Ida, Tidak masuk Pak. Tidak masuk, Oh, ini. tidak ada Pak. oh ini kan jauh, terus ya. Dia pintar Pak. Oke, berarti ada 2 orang yang tidak hadir pada hari ini ya. Pak. Apa? Belum dipanggil. Oh iya, Hujan. Tadi Pak. Oke, hadir ya Hujan ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, biar lebih semangat, terus untuk menanamkan semangat kebangsaan, jadi saya minta untuk satu teman-teman, satu dari siswa kita untuk memimpin, kita bakal menyanyikan lagu pada pagi hari ini, lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya Pak. Oke, silakan ya. Oke, yang teman-teman lainnya silakan berdiri. Nah, ikut. Aku sudah tinggi. Baiklah teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih ya. Ya. Nah, tujuan kita bernyanyi tadi yaitu untuk menanamkan semangat kebangsaan, di mana kita harus cinta dengan negeri kita, yaitu Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak minta untuk satu dari siswa Bapak untuk memimpin tepuk PPK. Saya Pak. Oh, silakan, Fani. Jangan. Oke, semangat ya. Silakan berdiri. Teman-teman, silakan berdiri.
memulai pembelajaran kita, karena mungkin kan kemarin kita pembelajarannya daring, jadi kita udah masuk lagi ke kelas untuk lebih biar anak-anak Bapak semangat lagi. Bapak mau cerita nih, Bapak mau dongeng, oke? Ini dongengnya tentang cerita si kancil dan siput. Pada suatu hari di dalam hutan ada seekor kancil sedang berlari-lari. Si kancil lalu berpapasan dengan seekor siput. Ini didengarkan ya, nanti ada pertanyaan kuis untuk anak-anak Kalau sekalian. kuis menang dapat apa, Pak? Menang nanti dapat hadiah yang menarik. Oke? Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Saya pintar, Pak, dari ruang guru. Nah, Bapak ulang ya, pada suatu hari di dalam hutan ada seekor kancil sedang berlari-lari. Si kancil lalu berpapasan dengan seekor siput di pinggir kali. Si kancil yang sombong meledek siput. Betapa lambannya jalan si siput, betapa tidak bisa cepat si siput berjalan. Si kancil dengan sifat angkuhnya berbicara kepada si siput. Siput, beranikah kau adu balap lari denganku? Dia tahu siput pasti menolak karena tak mungkin bisa menang melawannya. Tetapi di luar dugaan si kancil, si siput menerima tantangan itu. Dan keduanya pun membuat suatu perjanjian dan menentukan hari di mana keduanya akan lomba balap lari. Si kancil sangat menantikan hari H perlombaan. Dan selama itu siput membuat sebuah strategi. Siput mengajak teman-temannya siput yang lainnya untuk berkumpul dan menceritakan tentang tantangan si kancil kepada dirinya. Siput dan kawan-kawan siput yang lainnya sedang berdiskusi untuk bisa menang dan mempermalukan si kancil. Begini strateginya. Caranya, sepanjang tepian sungai si siput berbaris rapi, dan jika kancil memanggil, maka siput yang ada di depan kancil harus menjawabnya. Begitu dan begitu sampai garis finish. Akhirnya hari H yang sangat dinantikan, si kancil pun tiba. Hampir semua penghuni dalam hutan datang untuk menonton kancil dan siput. Kancil dan siput sudah bersiap-siap di garis start. Apakah kalian sudah siap? Tanya pemimpin adu lari kepada kancil dan siput. Keduanya pun mengangguk. Kemudian mulai. Keduanya langsung lari. Kancil langsung berlari dengan kecepatan penuh, dan setelah beberapa jauh si kancil mulai kecapean. Nafasnya mulai terengah-engah. Si kancil pun berhenti sejenak untuk istirahat sebentar. Dia pun memanggil si siput. Put, siput. Panggil kancil kepada siput. Ya, aku di sini, sahut siput bergerak dengan lambat di depan kancil. Si kancil pun kaget karena si siput sudah berada di depannya. Dia tidak jadi istirahat dan si kancil pun langsung bergegas berlari kembali dengan sekuat tenaga. Kancil pun merasa sangat lelah, mulai kehausan dan terengah-engah. Dengan nafas yang seperti hampir habis, kancil berhenti dan kemudian memanggil si siput kembali. Si kancil mengira si siput berada di belakangnya, tetapi dugaan si kancil salah. Si siput tetap menjawab di depan kancil karena itu memang strategi dari siput. Si kancil berlari kembali dan begitu seterusnya sampai akhirnya si kancil kelelahan dan menyerah kepada siput. Penghuni-penghuni hutan pun terkejut melihat kancil menyerang balap lari dengan siput. Akhirnya berkat strategi yang sukses, si siput menang dan dalam lomba larinya. Wah, keren banget. Oke, sesuai yang Bapak janjikan tadi, ada kuis menarik yang bakal Bapak tanyakan kepada anak-anak sekalian. Bapak mau bertanya nih, nilai apa sih yang terkandung dalam teks yang Bapak ceritakan tadi? Silakan Franky. Tidak boleh sombong kok. Oh betul. Ada yang lain? Silakan, Ujang dulu, Ujang. Harus pintar mengatur strategi Pak. Betul juga. Ada yang lain? Oh, mungkin ada lagi Franky. Kerja tim kok. Siap, bagus. Memang anak-anak Bapak pintar-pintar ya. Kami di ruang guru Pak. Oh, pulang dulu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut? Dari semua dari. Yang apa pesan-pesan yang dapat diambil dari keseluruhan isi dari cerita yang Bapak sampaikan tadi?
Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Jangan meremehkan orang lain, Pak. Benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ujang ini emang pintar. Iya, Pak. Proses di sama. Oke. Berarti sekarang sudah mulai fokus ya, karena tadi Bapak udah menyampaikan cerita, kita udah sama PPK tadi, jadi semangatnya Luar biasa. lebih luar biasa. Terus Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, untuk tujuan kita, siswa dapat menentukan tahap-tahap dalam siklus akhir melalui kegiatan diskusi dengan teliti. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menganalisis proses dari siklus air melalui kegiatan diskusi dengan teliti. Kemudian, yang ketiga, siswa dapat membuat skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber melalui kegiatan pemasakan dengan teliti. Yang keempat, siswa dapat menentukan pesan moral yang terdapat di dalam teks, cerita, beruang, dan semut melalui kegiatan membaca teks dengan tanggung jawab. Dan yang kelima, siswa dapat menganalisis sifat tokoh yang terdapat dalam teks, cerita, beruang, dan semut melalui kegiatan penugasan dengan tanggung jawab. Yang keenam, siswa dapat melaporkan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks, beruang, dan semut melalui membaca teks dengan tanggung jawab. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran tentang siklus, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai siklus. Karena fokus kita agak bermasalah, mungkin Bapak akan gambar dari siklus dari sini. Nampak ya semua ya? Enggak. Kelihatan ya? Oh, sebentar. Bapak ada di sini ya, biar kelihatan semua ya. Oke, kelihatan ya? Oke, di sini ada gambar dari tahapan siklus air atau daur air. Siklus air disebut juga sebagai daur air, yaitu proses pendauran air secara alami dengan melalui beberapa tahapan. Pernah nggak sih anak-anak sekalian berpikir dari mana sih datangnya air hujan? Itu air hujan itu turunnya dari mana? Terus air yang di danau itu turunnya dari mana gitu? Terus sungai-sungai yang mengalir itu dari mana? Pernah berpikir seperti itu, anak-anak? Pernah. Kira-kira itu dari mana? Coba Dari Tuhan, Pak. Oh, benar. Benar sih, itu semuanya dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak sedikit memberikan penjelasan ya. Proses daur air dapat berlangsung salah satunya karena ada sinar matahari di bumi. Proses siklus air tidak pernah berhenti berlangsung dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi ke atmosfer. Dalam proses siklus air ini ada 4 tahap yang berlangsung, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, Bapak akan menjelaskan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, proses siklus air terjadi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu evaporasi. Mungkin bisa teman-teman anak-anak sekalian lihat, evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, atau laut. Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Proses evaporasi ini dapat terjadi karena adanya sinar matahari yang menyebabkan penguapan air. Jadi di sini kan ada air laut, ada air danau. Jadi karena adanya sinar matahari, terjadilah proses evaporasi, yaitu penguapan dari air ini menuju ke awan. Itu yang dinamakan evaporasi. Kemudian yang kedua yaitu kondensasi, yaitu awan terbentuk dari proses evaporasi. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau pengembunan yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya akan semakin rendah. Nanti awan akan mengalami pengembunan yang membentuk di titik air terlebih karena awan sudah membanyak air. Jadi
setelah evaporasi tadi terjadilah kondensasi, yaitu pembentukan awan. Setelah awan itu sudah banyak anak-anak, sudah berkumpul, kemudian suhunya mulai rendah, nanti akan terjadi kondensasi dan muncullah butir-butir hujan. Jadi dari sinilah proses hujan itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu persepitasi. Hujan adalah tahap persipitasi, betul kan? Hujan adalah tahap dari proses siklus air. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah persipitasi? Mungkin sebutan lain dari persipitasi adalah hujan. Jadi kalau hujan itu nama kerjanya yaitu persipitasi. Yaitu proses saat ini air yang dari awan jatuh ke bumi. Jadi dari kondensasi tadi kan terbentuk titik-titik penggumpalan untuk titik-titik air tadi kan. Kemudian terjadilah persipitasi yaitu hujan. Kemudian yang selanjutnya yaitu infiltrasi, yaitu proses terakhir pada siklus air. Infiltrasi juga disebut sebagai penyerapan. Jadi air yang hujan, turun air hujan ke bumi itu diserap oleh tanah. Itulah yang disebutkan dengan infiltrasi. Air yang hujan turun akan jatuh ke bumi dan mengalir sungai, danau, laut hingga samudera. Selain mengalir ke berbagai sumber air, bumi persepitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Jadi siklus itu akan berlangsung terus-menerus selama bumi ini masih terbentuk. Jadi tidak akan berhenti proses dari siklus air itu. Kemudian yang selanjutnya dari penjelasan singkat Bapak tadi, Bapak mau sedikit bertanya nih kepada siswa-siswa Bapak. Bapak tahu nggak? Bapak. Siswa anak-anak tahu nggak? Ini gambar apa? Matahari. Benar. Tapi gambar keseluruhan ini gambar apa? Laut. Gambar apa? Laut, betul juga, tapi kurang tepat. Ada yang bisa? Ini adalah gambar siklus daur air. Siklus daur air, Pak. Nah, kemudian dari penjelasan singkat Bapak tadi, apa yang dimaksud dengan siklus air? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Siklus air. Silakan Franky. Cara terbentuknya air hujan. Oh, benar. Ada lagi yang ingin menjelaskan tentang siklus air? Proses terjadinya hujan. Benar. Ada lagi? Proses membuat hujan. Oh, bagus juga. Kemudian Bapak ulang lagi, siklus air itu yaitu proses terbentuknya, proses berjalannya air mulai dari menguap, kondensasi, terus terjadinya hujan, kemudian kembali lagi menyerap, dan itu terus menerus terjadi. Kemudian kita langsung pindah ke, coba anak-anak sekalian bisa melihat dan membaca teks fiksi yang ada di buku siswa tentang beruang dan semut. Coba nanti Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca. Nanti ada pertanyaan lagi yang Bapak mau tanyakan kepada anak-anak sekalian. Rupanya aja bacain, Pak. Oh, jadi mau suruh Fani yang membaca? Iya. Fani atau Franky? Franky juga Franky, boleh, Pak. silakan Franky, bacakan. Pada suatu hari Beri sudah Pak, kita tahu ini. Oke, teman-temannya semua dari Franky ya. Franky mau mencoba untuk membaca. Silakan Franky. Meja, Pak. Pada suatu hari Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti banyak semut, pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Oh,
Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundaknya. Berhenti, semut, teriaknya. Oh, berhenti semut. Jangan ngomong. Baca lagi kau. Lanjut. Berhenti, semut, teriaknya. Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau, ancam Berry si beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Tak ada gunanya sembunyi. Aku bisa menemukanmu. Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. Dengar kataku, geram Berry sambil membalik tubuhnya. Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi. Semua semut hitam, semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, apa boleh buat? Kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah. Berry beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon kelapa. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari belakang semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya. Berry sedang marah. Ia bilang, air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air di mata airnya. Akan tetapi, semut-semut itu tidak takut. Mana beruang itu sekarang? Tanya mereka. Ia sedang di rumahnya beristirahat, jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, Apa kami sedang berjalan ke arah sarang beruang? Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya, jawab tupai. Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Berry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya, kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tidak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam, ketika mereka tiba di depan pohon kelapa tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali? Tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap Berry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya, kata para semut. Bahaya sekali, seru tikus tanah. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami. Hanya karena kami mengambil air dari mata air, kata semut-semut. Aku akan membawa kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Suatu malam di hari ke-10, Berry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon kelapa dan berkata pada dirinya, Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok aku akan hancurkan rumah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakaku. Seperti ini. Berry beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk jatuh. Lantai sarangnya jebol. Berry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Berry beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu, semut hitam saudara mereka yang sudah kembali ke rumah, ternyata ia hanya terpleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makanan dan minuman di hutan. Oke, terima kasih ya Nak Frankie telah membacakan
teks fiksi beruang dan semut. Nah, kan tadi teman-temannya udah dengar si Frankie menceritakan tentang beruang dan semut kan. Terus Bapak mau sedikit bertanya, apakah teks yang tadi itu apakah jenis teks yang dibaca oleh Frankie tadi? Siapa yang tahu? Frankie, silakan. Fiksi lah. Oh benar ya. Memang anak-anak Bapak ini memang Les di ruang guru, Pak. les di ruang guru ya. Bagus ya. Memang ruang guru itu bagus. Mantap. Oke, Bacanya sama Iqbal, Pak. Iqbal. Iya. Oh. Tahu Bapak Iqbal? Yang jadi Dilan. Ya, Oh, bukan. tahu. Itu loh. Memang anak-anak Oh, Bapak pasti. sih ya. Apa sih, Jan? Terus pertanyaan selanjutnya nih. Apakah pesan moral yang terdapat pada teks beruang dan semut? Apa, Pak? Apakah pesan moral? Saya ngomong, Pak. Lagi Saya kenapa? nggak boleh ribut ya, lagi belajar ya. Kualifikasi aja, Pak. Nah, apakah pesan moral yang terdapat pada teks beruang dan semut? Silakan, Fani. Pesan moral, Fani. Tidak boleh isi terhadap Misi Itu apa, Pak? apa itu? Fani kan orang dulu. tidak boleh aduh Pelit. pelit Pikir. tidak boleh menjadi orang yang tamak, harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Benar. Udah, Bang. Terima kasih ya, udah benar itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Ujang? Ujang udah Ada pahamnya. Nah. Terima kasih ya. Pak, bisa diam terus, Pak. Dia itu nggak mau bicara, Pak. Wita sakit? Kita puasa, Pak. Oh, puasa. Ya, Nah, apa ya? Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menggunakan menggunakan prosedur pelaksanaan yang baru nih, yaitu snowball throwing. Teman-teman, Boleh nanya belum? Apa? Boleh nanya belum? apa? Itu kan ada kata-kata dari mencakar dan mengendus itu apa, Pak? Mengendus itu mencium. Contohnya? Nah, kayak gitu. Misalkan ini ada makanan kan, terus kita, nah itu namanya mengendus. Kalau cakar gimana? Mencakar, nah itu. Tapi nggak boleh mencakar tangannya ya, Bani. Iya, Pak. Oke. Nanti gimana dia? Nah, Bapak akan menjelaskan prosedur dari snowball throwing. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan materi seperti yang tadi ya, Bapak menyampaikan materi. Kemudian Bapak akan membentuk kelompok dan memanggil ketua masing-masing kelompok itu ketuanya untuk Bapak memberikan penjelasan tentang materi kita pada pagi hari ini. Setelah mendapatkan pengarahan dari Bapak, nanti si ketua kelompok akan memberikan informasi kepada teman-temannya. Kemudian nanti akan terjadi diskusi di dalam kelompok tersebut untuk mengerjakan LKPD yang bakal Bapak kasih ke teman-teman ya. Kemudian setelah selesai, setelah anak-anak sudah diskusi, nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan. Kemudian setelah diskusi, nanti Bapak akan memberikan kertas masing-masing satu kelompok kertas, dan kertasnya akan diisi dengan pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok akan melemparkan kertasnya itu seperti melempar bola salju. Belum pernah kan melempar bola salju? Belum, Pak. Nah, berarti kita akan melempar bola salju di sini. Karena lemparin batu, Pak. Wah, jangan ya. Pasti itu. Pernah lempar batu. Nah, nanti kita akan buat pertanyaan di kertas, terus nanti kertasnya kita tumbuk, kita buat bola, terus dilempar ke kelompok yang lain. Nanti kelompok jangan, nanti jangan nggak boleh nakal. Oke, nanti udah dilempar, nanti kelompok yang dapat bola tadi akan menjawab pertanyaan yang terdapat di kertas tersebut. Oke, Bapak akan membagi kelompok menjadi, ini ada 5 orang ya. Iya, Jadi Pak. dua 3 orang nggak masuk, Pak. 3 orang nggak masuk ya. Jadi Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Nanti Mutia sama Frankie, kemudian Fani, Ujang, sama Cobipa itu satu kelompok ya. Oke. Silakan teman-temannya memilih satu
ketua kelompok untuk maju ke depan. Ujang. Ujang, yang dari ini. Oke, itu kan Oke. kami. Yan. Nggak boleh ikut-ikut. Oke, untuk ketua kelompoknya, Frankie dan Ujang, silakan maju ke depan. Ayo, ini. Ini ya. Ini nanti kita santai. Santai. Ini nanti kita Bapak kasih lembar ujian ya, dan pakai juga nanti kasih satu. Terus nanti Frankie sama Ujang itu menjelaskan tentang siklus air ya. Jadi menjelaskan tentang siklus air. Di sini kan ada siklus air tuh. Nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi menjawab pertanyaan yang ada di otak ini ya. Ini ada tentang siklus air yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian dengan satu lagi teks fiksi tentang beruang dan semut tadi. Jadi nanti Bapak minta tolong kepada Ujang dan Frankie untuk menjelaskan kepada teman-teman. Oke, silakan ke kelompok masing-masing. Oke ya, Bapak kasih waktu 15 menit untuk masing-masing kelompok mendiskusikan. Di situ kan ada soal di RKPD, silakan dikerjakan. Nanti hasilnya apabila selesai dipresentasikan di depan. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan. Sini boleh geser, Pak. Boleh. Boleh untuk saling berhadapan dengan kelompok. Ujang kan enggak ini. Silakan Bani untuk melihat Ujang Ujang. Harus inilah, harus mau saling berteman. Panji, Pak. Panji, Pak. Oke. Kata Bapak jadi udah soal ini lah. Yang ini dijawab nanti. Pak, nyontek. Boleh nyontek ya. Nanti kalau Frankie tadi nanya-nanya Pak evaporasi apa, dia tadi nggak mendengarkan Bapak. nanti kalau ada yang mau ditanya, tanyain nanti ya. Oke. Kami nanya jawaban Pak. Harus diskusi ya. Jangan jatuh. Dia nggak belajar Pak. Bisa toh?
Pak, kelompokannya sudah, Pak. Jangan dulu kok. Oke, waktunya masih ada 5 menit lagi ya. Jangan cepet-cepet. Kami pintar. Kami kan ada ujang. Nanti di depannya ditulis nama kelompoknya ya. Ya. Hebat. Waktunya 2 menit lagi ya. Pak. Dipercepat ya ini. Dari duit. Makanya aneh. Udah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Sini sudah semua kan untuk mengerjakan KPD-nya. Pak. Ini Bapak mau tes cepat-cepatan. Siapa yang mau maju duluan? Oke, yang duluan siapa lagi? Silakan. Baca ya, kelompok dari kelompok berapa, terus siapa aja anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Adapun nama-nama anggota kelompok 1 ada Franky Mahendra dan Mutia. Langsung jawab pertanyaan. Oh. Di sini ada tugas pertama, ada gambar tentang siklus air. Tadi kan sudah dijelaskan. Dari gambar di atas, kita pernah lihat KPD-nya masing-masing. Lihat KPD-nya, itu kan ada gambar. Dari gambar di atas, tentukanlah tahap-tahap dalam siklus air. Jawaban kami itu yang pertama itu evaporasi, yang kedua ada kondensasi, yang ketiga itu presipitasi, yang keempat itu ada ikan terasi. Infiltrasi, ruang guru. Infiltrasi, maaf. Yang kedua analisislah apa saja pengertian dari tiap tahap siklus air tersebut. Evaporasi itu penguapan, kondensasi itu pengumpalan awan, presipitasi itu turunnya hujan, dan infiltrasi itu penyerapan. Pertanyaan nomor 3, buatlah skema siklus air pada kolom di bawah. Mau saya gambarkan, Pak?
Bapak lihat aja gambarnya. Kami juga lihat, Pak. Oh, mau gambar? Oke, silakan. Bentar ya, Bapak cari videonya dulu ya. Oke, Bapak lihat aja ya. Kami juga mau lihat, Pak. Oke, di sini. Coba dijelaskan. Jadi bisa teman-teman lihat, ini hasil karya kami tentang siklus air. Ini yang menggambar Mutia. Karena jelek Mutia, kalau bagus itu saya menggambar ya. Iya, gak ada kreatifnya. Ini yang pertama itu ada apa namanya? Ayo, laut. Evaporasi. Ini ada air laut teman-teman ya. Ini air laut namanya ya. Air laut. Jadi dari air laut itu terjadilah penguapan. Kenapa bisa terjadi penguapan? Karena sinar matahari. Pintar. Bagus sekali. Setelah itu kondensasi. Kondensasi ini yaitu penggumpalan awan. Ini bisa teman-teman lihat, ini ada gambar awan. Bagus kan? Bagus. Bagus. Setelah terjadinya penggumpalan awan itu ada presipitasi. Itu adanya awan menggumpal itu atau awan hujan. Jadi presipitasi ini terjadinya turunnya hujan. Tentu tidak berarti turun hujan. Selanjutnya itu ini ada gambar tanah, ada pohon kelapanya, ada pohon rambutan sama pohon mangga. Ini infiltrasi itu penyerapan. Apa yang diserap? Bentar. Air dalam Dari kelompok yang dari kelompok Fani kedua ya, kelompok Fani, Ujang dan Syafiqah, ada yang ingin ditambahkan atau sama? sama. Nyontek dari Sama, ya? Pak. Sama. Gambar kami lebih bagus dan Ya? kami juga ada mataharinya, Pak. Wah, Biar lebih kreatif ya. Uh. Silakan itu untuk kelompok satu, silakan kelompok dua untuk mempresentasikan untuk rekaman yang kedua. Ruang. Dua. Dari Sukanya ujang. Sebelumnya perkenalan dulu ya, dari kelompok berapa, kemudian nama-nama anggotanya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari Cok, Ujan, dan Fani. Di sini kami akan menjawab LKPD kedua, yaitu tentang beruang dan semut kita. Yang pertama, tentukan pesan moral dari cerita beruang dan semut. Di sini kelompok kami tadi menentukan pesan moralnya, yaitu kita sebagai manusia tidak boleh menjadi orang yang tamak, harus saling tolong-menolong sesama. Yang kedua, analisislah sifat tokoh yang terdapat di dalam teks cerita. Semut hitam memiliki sifat yang pekerja keras dan baik. Beri beruang itu memiliki sifat yang tamak. Sudah, Pak. Oke, dari kelompok bagus sekali ya, dari kelompok 2 dari Fani. Ya, ketuanya Terima Ujang, kasih Pak. ya, terima kasih juga Ujang. Ya. Boleh Dari dulu, Pak. silakan dulu. Kami Ah. jawaban terus, Pak. Kelompok 1 masih ada yang ingin ditambahkan? Ada Pak. Silakan. Yang pertama itu tentang Coba Bapak mau dengar suara si Mutia. ya Pak, apa? Oke, silakan Mutia. Nomor 1 kan, Pak? Ya. Pesan moral dari cerita beruang dan semut, kelompok kami menjawab, jadilah anak yang baik, tidak sombong, dan rajin menabung. Kan tidak ada sangkul sama menabung, Pak. Iya. Mungkin dari kelompok 1. Ada menabung Pak, menabung air dari itu. Oke, mungkin kurang tepat ya. Lanjut. Nomor 2 dari sifat tokoh Beri yaitu pelit, pemarah, dan serakah. Sifat tokoh dari semut, pekerja keras, baik, tidak sombong, dan sayang anak. Oke. Sudah bagus sekali. Silakan kelompok 2 dulu. Oke. Terima kasih, Tepuk Pak. tangan untuk kita semua. Oke, kita masuk ke sesi yang paling seru di pembelajaran snowball throwing. Nanti Bapak akan ngasih masing-masing kelompok satu kertas. Nanti siswa-siswa Bapak menuliskan satu pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Terus nanti dibuat seperti bola. Ketika sudah siap, nanti saling berhadapan, kemudian melempar satu sama lain. Oke? Pertanyaannya tentang apa, Pak? Pertanyaannya tentang siklus air dan cerita tentang Beri dan semuanya. Oke, satu pertanyaan aja ya. Silakan. Gimana tuh? Tidak, biar satu komputer.
Wow, Semangat Pak. semangat kali ya. Iya. Tidak boleh seperti itu. Silakan dibuat bola di promo, dan tuh dibuat bola. Boleh isi batu kak? Oh jangan, nanti sakit ya, nggak boleh. Oke, silakan masing-masing kelompok saling berhadapan. Kemudian silakan melempar bola yang telah kalian buat tadi, bola pertanyaan. Silakan, jangan kencang-kencang ya. Iya, Pak. Nanti kasihan temannya. Ayo, Iya, silakan lempar. Jadi saya terlalu Sama siapa? Nanti yang dapat itu nanti yang bakal menjawab. Tangkap ya? Oh, jadi random Oke, aja ya, Pak. random ya. Oh. Si Nopal kok kenceng banget, nggak boleh. Iya, Pak. Oh, ujang ya. Hujan ini tenaganya kuat Pak. Oke. Jangan keras. Oke, silakan dibuka ya. Silakan siapa yang paling cepat nanti dapat hadiah. Tulisannya jelek, Iya Pak. Pak. Siapa yang mau menjawab duluan? Kenapa harus ada siklus sebelum terbentuk hujan? Ayo. Saya Pak. Silakan, Fani. Pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa pada cerita beruang dan semut kita itu air yang ada di kolam berkurang sedangkan ada siklus air? Jawabannya karena belum terjadi hujan. Silakan, Di sana Fani. hujan, Kak. Karena Oh. di sana belum terjadi hujan walaupun Bapak bilang tadi siklusnya terus terjadi dengan terus menerus, mungkin evaporasinya masih di tempat Pak, belum ke arah Nah, tadi di dalam teks juga diceritakan bahwa pada keadaan Peri itu lagi sulit air, jadi si Peri kekeringan. ya. Jadi Marah, Pak, kalau marah ya. bahasanya. Oke. Itu Dan betul. Silakan dari kelompok 1. Kenapa harus ada siklus sebelum terbentuknya hujan? Kenapa nggak langsung hujan? Iya. Ayo, silakan jawab. Karena kenapa harus ada siklus sebelum terbentuk hujan? Karena sebelum terbentuknya hujan harus melalui beberapa proses. Benar sekali. Jadi sebelum terjadinya hujan itu harus ada siklus, yaitu yang seperti kita pelajari tadi, evaporasi, kondensasi, partisipasi, infiltrasi. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk itu turun hujan. Jadi harus ada proses Prosesnya. dari siklus data itu tadi. Oke, bagaimana pembelajaran pagi hari ini? Menyenangkan? Sangat Wah, menyenangkan. bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan Bapak akan sedikit merefleksi dari pembelajaran tadi. Kita tadi telah mempelajari tentang siklus air, yang dimana siklus air itu selalu terjadi, tidak pernah terputus, dari kondensasi, dari evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi pembentukan awan, kemudian turunnya hujan, dan yang selanjutnya infiltrasi, yaitu proses penyerapan hujan. Dan kemudian kita juga telah mempelajari makna-makna, yaitu sifat-sifat yang bisa kita ambil dari pembelajaran teks fiksi tentang beruang dan semut tadi. Jadi setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti Bapak akan memberikan tugas untuk teman-teman sekalian. Untuk siswa-siswa. Oke, ini untuk tugasnya ya. Tugas dikerjakan di sini dulu. Oke. Ini sudah ya, dikumpul lagi ya. Oke, nanti Bapak koreksi dulu ya. Oke, setelah Bapak koreksi, nilai Ujang dan Chok itu Paling tinggi. belum memenuhi standar ya. Jadi nanti Fani, Frankie, dan Mutia nanti Bapak akan kasih pengayaan, dan untuk si Joviva dan Ujang Bapak kasih remedial ya. Nanti dikerjakan di rumah.
Oke. Selanjutnya kita sebelum pulang kita operasi semut lagi. Coba lihat di pinggir-pinggir. Tadi kan udah lempar-lempar kertas tuh. Ada nggak sampah-sampah yang terdapat di sekitaran? Depan Mutia, silakan Mutia diambil dulu sampahnya Mutia. Depan saya itu. Oke. Jadi udah ya, udah bersih. Kemudian untuk biar kita lebih semangat lagi sebelum pulang, saya minta untuk satu teman untuk memimpin tepuk semangat. Saya, Pak. Oh silakan Bani. Silakan. Ayo. Ayo teman-teman semuanya berdiri. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Bani. Silakan duduk. Nah, sebelum kita pulang, kita bernyanyi ya biar lebih seru ya. Kalau bernyanyi ikan pais semuanya hafal? Sayonara, Pak. Sayonara ya. Oke. Silakan siapa yang mau memimpin? Oh, Mutia, silakan. Teman-teman harap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Sayonara bersama-sama. Tapi Pani memang merah. Satu, dua, tiga. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke. Terima kasih ya Mutia. Silakan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, saya ingin ketua kelas Frankie untuk memimpin doa sebelum kita pulang ya. Silakan Frankie. Marilah teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Silakan balik, silakan pulang. Beres-beres, jangan main dulu, langsung pulang ke rumah. Terima kasih untuk hari ini. Besok jangan telat ya masuknya. Ya, Pak. Oke, dadah, sampai jumpa. Terima kasih Bapak.